Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kemarin yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji. Terima kasih banyak. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Willy di Jogja. Mas Willy sendiri itu arti aslinya itu sebenarnya orang Tegal, tapi dia memang sekarang domisilinya itu di Jogja sana. Keluarga aslinya itu orang Tegal. Nah, pada suatu hari di tahun 2004, Mas Willy ini kan udah berkeluarga di sana. Memang udah dari kuliah, hidupnya di situ, punya istri orang Jogja, dan akhirnya keluarga pun hidup di sana, udah punya rumah sendiri, udah punya anak 2, itu pun juga udah lumayan cukup gede-gede. Nah, pada suatu hari itu dapat kabar, ya bapaknya itu sakit. Akhirnya kan Mas Willy pulang ke Tegal sini buat nengokin, buat yang ngerawatin sampai beberapa hari. Dan setelah itu bapaknya udah agak mendingan gitu ya, Mas Willy itu balik lagi ke sana. Ya awalnya semua baik-baik aja, sampai pada suatu hari benar-benar ada sesuatu yang mendadak banget gitu ya, sesuatu yang nggak disangka-sangka banget sama Mas Willy, mendapat kabar dari adiknya kalau bapaknya Mas Willy itu meninggal. Dapat kabar itu malam sekitar jam 7, dan di situ waduh gimana ya, pokoknya aku harus pulang malam ini gitu kan, aku harus pulang. Akhirnya ngomong sama istri sama anak-anaknya, kakek meninggal gitu ya, bapak meninggal, jadi mas itu malam ini mau pulang ke sana, nanti kalian gampang kalau mau nyusul bisa paginya atau apa gitu ya, nanti kita komunikasi. Mas sekarang malam ini harus berangkat juga ke situ gitu, harus balik ke Tegal sana. Iya mas, hati-hati. Akhirnya apa, dengan bawa mobil disetir sendiri, ya istrinya juga, mas kamu nggak apa-apa gitu kan nyetir, nggak apa-apa, tenang aja, aman kok, aman. Mas Willy itu yakin gitu ya. Akhirnya sudah nyetirlah sendiri Mas Willy dari Jogja, mungkin sekitar jam 8 malam itu baru jalan gitu ya. Disetir bener-bener ngebut gitu, pokoknya seininya, pokoknya aku harus cepet-cepet sampai ke Tegal sana. Dan ada sesuatu yang di luar dugaan itu terjadi. Di daerah Kebumen, tiba-tiba ini mobilnya itu, rodanya, bannya itu mulai geol-geol. Loh, kok ban jadi begini, ndak enak banget. Akhirnya kan dipelanin gitu sama Mas Willy, dan ternyata bener bannya itu kempes. Aduh, bannya kempes kayak gini. Waduh, gimana gitu kan, mana aku lagi buru-buru dan aku ndak mungkin ganti ban segala macem lah. Gimana ya ini, gimana ya, sampai akhirnya ada seorang warga di situ yang nyamperin gitu kan, mas kenapa mas, ini pak mobil saya bannya kempes gitu, mau dibantuin gini, mau dibantuin nggak mas? Pak, terima kasih, tapi kayaknya saya mending pakai bantuan bapak yang lain, bisa ndak pak? Minta apa nih mas, apa yang bisa kami bantu gitu? Bapak rumahnya deket sini ndak? Ini rumah saya mas, jadi rumahnya itu emang bener-bener di pinggir jalan gitu ya. Ini rumah saya mas. Oh gini pak, boleh nggak pak, saya nitip mobil di sini dan saya minjem motornya bapak, katanya begitu. Soalnya saya ini lagi buru-buru banget, orang tua saya itu meninggal, bapak saya meninggal pak. Jadi bagaimana pak, bapak boleh nggak pak, ini nanti saya ya difoto aja pak KTP saya atau apa gitu ya. Oh ya udah mas, nggak apa-apa mas kalau kayak gitu kan. Nah akhirnya mobilnya si Mas Willy tadi pun ditinggal di sana, tetap dengan ban kempesnya, dipaksa untuk jalan beberapa meter, dimasukin ke halaman rumahnya si bapak tadi. Akhirnya masuk ke sana, aman kan, udah aman dan sebagainya. Kunci pun dititipkan, si bapak itu pun meminjamkan sepeda motornya. Setelah itu tadi KTP dan sebagainya kayak gitu ya. Dan ya inilah ada perjanjian, ada omongan-omongan kayak gitu dari Mas Willy. Dan akhirnya setelah dipinjami motor tersebut, Mas Willy pun lanjut perjalanan. Lanjut perjalanan ke sana pakai motor, ya beda kecepatan gitu ya. Motor emang bisa ngebut, cuman kalau pakai mobil itu katanya lebih enak gitu.
Ya, akhirnya agak sedikit turun dan lagian takut nanti terjadi apa-apa juga. Ini motor-motor orang. Kalau misal terjadi apa-apa di jalan, resiko naik motor itu kayaknya lebih parah gitu pikirnya Mas Willy. Jadi kecepatan pun diturunkan. Nah, sampai akhirnya si Mas Willy sendiri itu tiba di entah daerah mana, daerah Purwokerto atau apa gitu ya. Di situ ada sesuatu yang terjadi lagi. Motor yang dinaikin sama Mas Willy, motor pinjaman tersebut, itu entah kenapa tiba-tiba mogok, bener-bener ndak bisa jalan, cet mati gitu. Lah ini motor kenapa lagi, glek gitu kan. Bingung, udah tengah malam di pinggir jalan di situ, cuman akhirnya apa? Sepi, di area yang sepi di sana. Mas Willy pun minggirin motornya, dia pun akhirnya duduk gitu ya di situ. Ini apa yang sebenarnya terjadi sih? Ngomong sendiri juga, aku itu cuman pengen pulang, pengen ketemu bapakku secepatnya gitu ya, sebelum besok. Aku harus sudah sampai sana, tapi kok hari ini kenapa ya selalu ada cobaan seperti ini, mobilku bocor, ini udah bela-belain gitu ya, mobil ditukar motor gitu kan, demi pulang cepet ini. Kok masih begini ya, motor ini tiba-tiba mati. Ya ditungguin beberapa saat, sekitar 5-10 menit, Mas Andi pun coba ngidupin motor itu, gereng. Tetap nggak bisa jalan. Lah, ini motor nggak bisa jalan. Dan akhirnya, di situ Mas Andi ketemu sama 2 orang. Waktu itu agak sedikit takut juga, soalnya berada di daerah yang sepi. Cuman dibilang takut ya, mikirnya Mas Andi lah, karena waktu itu kondisi perekonomian memang lagi bagus gitu ya. Lah kalau misal iya dirampok atau apa ya, ini cuman motor gitu pikirnya pikirnya Mas Willy. Ini mohon maaf tadi salah sebut nama kalau nggak salah ini. Kata si Mas Willy, udahlah ini cuman motor, kalau mau rampok udahlah ambil aja gitu kan, nanti gampang tak gantiin gitu. Ternyata enggak, 2 orang tersebut laki-laki semua itu ngedatangin ke sana. Mas, kenapa Mas? Ditanya begitu kan. Oh ini Pak, motor saya mogok, nggak tahu kenapa penyebabnya itu apa, nggak bisa dijalanin. Saya juga bingung, loh emang mau perjalanan kemana gitu kan. Oh saya mau pulang ke Tegal, bapak saya itu meninggal, jadi malam ini saya itu harus cepet-cepet ke sana Pak. Ya akhirnya si Mas Willy pun cerita, ini saya tadi sebelumnya juga mengalami hal begini, ini saya dari Jogja itu bawa mobil dan ini mobil saya bannya pecah, bannya bocor gitu ya. Akhirnya tak tuker minjem sama orang, mobil saya tinggal di sana. Ini saya dipinjemin motor orang. Dan motor orang itu sekarang kayak gini, gak mau nyala, kata si Mas Willy. Ya udah Mas, kalau kayak gitu tunggu sebentar ya, kata si salah satu orang yang ada di situ. Oh iya Mas, memang mau ngapain Masnya? Ditanya sama Mas Willy. Sebentar, saya panggil bantuan dulu katanya. Wah, dalam hatinya Mas Willy, waduh panggil bantuan, ini jangan-jangan iya kalau orang-orang ini orang baik gitu ya, bener bantuan. Tapi kalau misal ternyata panggil teman-temannya buat ngangkut motor ini yang macet, terus aduh gimana ya, pikirannya Mas Willy itu masih negatif gitu ya. Dan yang bilang 1 orang, yang 1 orangnya itu ikut balik. Mas Willy dibiarkan sendiri di situ, bengong gitu kan, semoga motornya bisa jalan. Kalau motornya bisa jalan ya udah, tak tinggalin aja orang-orang ini, biarin aku udahlah lanjut perjalanan, aku nggak mikir lah gitu ya, mikirin siapa mereka, bodoh amat gitu pikirnya Mas Willy. Dicoba dinyalain lagi, tetap motor itu tuh nggak mau jalan. Nunggu lama, bengong, aku harus ngapain ya, apa aku harus nyetop kendaraan lain. Ya ada kendaraan-kendaraan lain, cuman ya kendaraannya tuh bus kayak gitu ya. Terus nanti motor ini gimana gitu kan, aku harus ada tanggung jawab juga. Bingung lah mikir di situ. Ditungguin pun gak ada kendaraan lain, seolah-olah itu yang lewat. Udah setengah jam nungguin di sana. Yang lewat itu hanya beberapa kendaraan dan itu pun gede-gede ya, kayak bus, kayak truk, kayak gitu yang nggak mungkin dimintain bantuan lah. Kalau mobil bak atau apa kan masih bisa gitu ya. Mas minta tolong ke sana, tak bayar berapapun pikirnya si ini. Tapi tetap aja Mas Willy nunggu di situ setengah jam bengong, nggak ngapa-ngapain, gelap-gelapan, nggak ada yang lewat. Mana 2 orang itu katanya mau manggil bantuan kok nggak nyampe-nyampe ke sini. Sampai akhirnya Mas Willy itu sempat ketiduran di situ sejenak, les gitu ya. Paling nanti kalau misalkan
orang-orang itu datang ya aku dibangunin gitu. Udahlah aku ngeliat dulu soalnya aku ngantuk banget. Kalau memang dilanjutkan perjalanan juga nanti bahaya. Nah Mas Willy tertidur sejenak banget, baru banget tertidur, dia pun terbangun gitu ya. Terus tidur lagi, kebangun lagi. Nah untuk kesekian kalinya Mas Willy kebangun, ini tiba-tiba Mas Willy nengok ke arah kiri sana. Ini melihat kayak samar-samar itu ada beberapa orang. Mereka itu bawa senter kayak kecil gitu, kayak senter dari handphone gitu. Ada beberapa orang di sana mendekat, taunya beberapa orang soalnya senternya itu lebih dari satu. Mendekat ke arahnya Mas Willy ke situ. Loh, makin dekat itu makin kelihatan dua orang di antaranya itu Mas Willy tahu. Ini kayaknya orang yang tadi deh yang kesini. Oh beneran mereka itu bawa bala bantuan, pikirnya si Mas Willy. Akhirnya ya sudah. Makin dekat, orangnya itu ternyata lumayan cukup banyak. Ada mungkin sekitar 10 orang. Dan di bagian paling belakang itu, mereka itu bawa kereta kuda. Kayak gerobak lebih tepatnya. Gerobak yang diseret, ditarik sama kuda. Kudanya pun kuda biasa. Warnanya itu warna gelap, entah coklat, entah hitam. Mas Willy nggak terlalu tahu, nggak terlalu memperhatikan itu. Nah si orang tersebut pun ngomong, Mas, ayo Mas tak bantu, katanya begitu. Mas Willy kan ngelihat itu kan, bantu gimana ya Mas ya? Ya udah ini dinaikin ke sini Mas, pakai kereta kuda aja, kata si salah satu orang itu. Mas Willy nggak yakin kan, Mas kalau misal pakai kereta kuda nanti sampai Tegal itu jam berapa ya Mas ya? Oh itu tenang aja, katanya kereta kuda ini jalannya cepet kok, kata si salah satu dari itu. Ya tetap aja Mas Willy, nggak mau pakai kereta kuda, mau cepet-cepetnya berapa, 20 km per jam atau cuma 10-15 gitu. Nggak mungkin gitu kan. Mas Willy itu sempat menolak. Mas nuwun sewu Mas, nggak usah aja deh gitu kan. Nah salah satu dari mereka, Mas sampean itu harus pulang loh ke Tegal loh, daripada nunggu duduk di sini motor ini tuh nggak bakalan bisa nyala Mas. Mending ayo tak naikin, kita bantu sampai ke sana Mas gitu. Loh, kalau bantu sampai ke sana, Mas ini juga mau ikut atau gimana? Ya enggak, itu nanti ada yang nganterin satu orang Mas itu. Nah dari situ Mas Willy pun kayak, oh cuman satu orang yang ini, artinya ini kemungkinan aman. Jadi mereka tuh nggak bergerombol. Soalnya Mas Willy itu juga kepikiran. Ini jangan-jangan kalau misal motorku dinaikin ke gerobak, ya memang motor ini macet, harus dibawa gitu kan, naikin ke gerobak. Terus nanti akunya dipukulin atau gimana, ditinggalin begitu aja, motorku dibawa kabur. Pikirannya begitu skenarionya. Tapi katanya, oh cuman satu orang, lagian aku punya kuasa apa sih di sini? Ya wis lah. Akhirnya Mas Willy pun legowo nurut. Iya Mas, tapi sebelumnya saya minta maaf ngerepotin. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa, kata salah satu itu. Ayo diputer. Kereta kuda itu pun diputer, gerobaknya gitu ya, muter, mundur. Motor ini diangkat rame-rame, jelep ke sana. Mas Willy itu disuruh naik ke kereta kuda tersebut, gerobak itu. Nah naik pun diperintah lagi, Mas sampean mending naik di motornya aja biar ndak susah Mas. Oh iya itu setelah motor diikat-ikat gitu ya, dibantu diikat, dan ikatnya tuh aneh. Bukan pakai tambang plastik, tapi itu ndak tahu tambang dari apa. Dibilang kayak tambang yang biasa dipakai kapal, pakai apa sih itu ya, pakai goni atau apa gitu mungkin ya seperti itu, cuman ukurannya tuh nggak terlalu besar. Nah diikat-ikat, motor itu semuanya ikatannya pun banyak. Mas Willy pun disuruh naik ke atas motornya. Jadi kayak, loh ini kalau kayak gini lucu, jadinya aku kayak diarak-arak kayak anak sunat gitu, pikirnya si Mas Willy. Tapi udah Mas, ikutin aja, mending di situ aja Mas, jangan di pinggir, kalau di pinggir nanti jatuh, kata orang itu. Oh iya baik Mas. Akhirnya Mas Willy pun naik ke atas motor. Ya lucu-lucu gitu ya, dipaksain. Ini sumpah, ini nanti aku jadi tontonan orang nih gitu kan, diseret kereta kuda, aku naik motor di atasnya. Bodoh amat lah pikirnya sih itu ya. Aku nurutin aja apa yang terjadi. Lumayan lah aku bisa berjalan berapa kilometer ke depan. Siapa tahu nanti ada bengkel atau apa. Ya udah aku minta berhenti aja di situ. Terus nanti orang ini tak kasih
bayaran gitu sebagai rasa terima kasih. Sesimpel itu mikirnya Mas Willy. Dan akhirnya apa? Udah kan? Udah Mas, ini siap jalan katanya. Mas sampean pegangan ya gitu kan. Oh iya baik. Akhirnya sudah jalanlah kuda tersebut keteplak. Awalnya ya pelan normal, tapi kok makin kesana makin cepet. Dan itu tuh di luar nalarnya si Mas Willy. Kereta kuda tersebut bener-bener cepet. Bahkan itu kayak lebih cepet dari yang dia bawa pakai mobil itu 100 ke atas itu dari Jogja sampai ke Bumen itu. Ngelebihin itu. Ini kecepatannya berapa? Yang ini tuh kenceng banget. Bener-bener cepet. Dan dalam hitungan beberapa menit doang, Mas Willy itu udah sampai ke Tegal. Mohon maaf. Udah sampai ke Tegal sana dan belum sampai ke rumahnya, itu si kereta kuda tadi itu mulai pelan. Di sana kan Mas Willy bingung, Mas. Nyampe ngomong sama kusirnya, Mas, kok bisa cepet banget kayak gini, Mas? Si kusir tadi tuh cuman diem aja ngurusin itu dan si kuda tadi tuh berjalan pelan, bener-bener pelan begitu jalannya, normal seperti kereta kuda pada umumnya. Nah dari situ Mas Willy kan udah nyadar gitu ya. Oh ini udah sampai sini ini gitu kan, gampang aku bisa nelpon orang di rumah buat jemput aku ke sini lah, minimal nanti motor lagi tak titipin aja di sini gitu kan, titipin di bengkel atau di mana. Dan waktu itu masih tengah malam ternyata, belum pagi, itu masih tengah malam. Nah si mas-mas yang bawa itu kereta kuda tadi itu ngomong, Mas nanti berhentinya di depan aja di situ, nanti berhentinya di sana ya Mas ya. Oh iya baik kata si ini. Akhirnya nurut aja dan waktu itu si Mas Willy itu diberhentikan di ini, di daerah yang rame. Itu di daerah Lebak Siu, ada tikungan patung GBN kalau tidak salah ya gitu. Di tikungan tersebut diturunkan di sana, kereta kuda pun berhenti minggir dan si Mas Andi pun disuruh turun dari motor tersebut. Nah, udah turun, motor pun diturunin sama si tukang kuda tadi, sama kusirnya, sendirian. Motor itu kayak diangkat itu enteng banget. Sampai Mas Willy bingung. Mas, sampean kuat ngangkat sendiri Mas? Itu pun udah dijawab, cuman senyum begitu doang. Dan akhirnya apa? Udah Mas, permisi saya mau pulang dulu. Mas sebentar katanya sama si Mas Willy, dikasih uang. Nggak usah Mas, katanya begitu. Nggak usah. Loh Mas, nggak apa-apa. Ini sampean itu udah nganterin jauh banget loh. Ini nggak apa-apa. Buat jajan anak-anak atau gimana bilangnya Mas Willy. Itu sih itu tetap kekeh. Nggak mau, saya nggak bisa nerima itu. Loh kenapa nggak bisa nerima itu? Cuman ngomong begini, bapaknya sampean itu orang baik. Dan sampean itu lagi mau ketemu sama bapak. Dan ini balas budi kami untuk kebaikan bapakmu. Itu ngomong begitu. Hah? Maksudnya gimana Mas? Yes, pokoknya seperti itu. Nggak dikasih penjelasan. Si kusir tadi tuh cuma senyum kayak gitu doang ya. Cuman saat ditanya jarang menjawab gitu ya. Kecuali tadi ngasih keterangan katanya ini sebagai balas budi ke bapaknya Mas Willy. Mas Willy pun bingung di situ ya. Akhirnya apa? Si kereta tadi pun putar balik dan di situ nggak ada satu orang pun yang lewat di jalanan. Benar-benar jalanannya tuh sepi banget, nggak ada satu orang pun. Sampai kereta kuda itu belok, hilang di belokan tadi ke sana, ke arah selatan lagi ya. Udah, si Mas Willy pun, motor gimana ini ya, tak titipin, aku nelpon dulu. Tapi iseng-iseng, cetrak, kunci itu masih nempel di sana. Dinyalain grek, motor itu jalan. Motor ini bisa jalan ternyata, pikirnya sih. Ini apa yang terjadi? Apa tadi terlalu panas atau gimana? Ya bisa tak bawa pulang dan pulangnya ini aku nggak mau terlalu cepet, pelan-pelan aja. Takutnya ngadat lagi. Akhirnya pulanglah dari Lebak Siu tadi menuju ke rumahnya Mas Willy ke sana. Sampai di rumahnya tersebut itu tepat tengah malam jam 12 teng. Ke situ orang-orang pun pada bingung loh. Willy kok udah sampai ke sini? Ya memang Jogja Tegal kalau dikebut-kebut banget memang berapa jam sih gitu ya, 5 atau 6 jam gitu. Cuman ini tuh terlalu cepet gitu. Sampai adiknya, Mas, sampean kok
udah sampai sini Mas, sampai naik motor ini dari sana, bawanya secepat itu Mas gitu kan. Dan platnya ini kok plat ini gitu. Adiknya tuh banyak nanya di sana. Mas Willy pun akhirnya duduk ya, ketemu pertama ngelihat jenazah bapaknya dulu di situ ya, sedih dan sebagainya, sampai kurang lebih sekitar jam 1 pagi ya Mas Willy baru bisa cerita semua ke adiknya. Jadi begini, Mas dari Jogja itu bawa mobil itu bannya kempes dan Mas titipin di Kebumen sana. Mas juga lagi mikir-mikir ini rumahnya di mana gitu, yang tadi alis gampang lah, itu nanti bisa ketemu lah. Terus apa? Mas itu minjem motornya, tak pakai gitu kan dari sana, tak kebut, tiba-tiba motor itu mogok mati. Nah saat mogok, ini ada orang datang dan yang intinya ngasih itu tadi kereta kuda sebagai tumpangan, gerobak lebih tepatnya. Cuman cepatnya bukan main. Mas juga bingung kok bisa seperti ini gitu ya. Dan diturunin di sana di Lebak Siu, di GBN situ. Ternyata motornya bisa jalan. Ya udah. Ini tadi kalau misal dari Lebak Siu ke sini tak kebut, ini tuh bisa lebih cepat lagi kata si Mas Willy-nya. Ini bisa lebih cepat lagi, cuman tadi kan tak bawa anter-anter, tak bawa santai, takutnya nanti mogok lagi kan repot kata Mas Willy. Iya sih Mas, sampean itu memang terlalu cepat untuk sampai di sini gitu. Itu kan belum ada 4 jam. Dari jam 8 sampai sekitar tengah malam jam 12. Itu pun udah ngelewatin drama mobil ban kempes, ada drama nunggu di sana motor mogok, itu kan juga lumayan lama. Itu tuh terlalu cepat. Bahkan kalaupun perjalanan normal, itu juga masih terlalu cepat. Ya orang-orang di sana pada percaya semua ya dari situ. Makanya Mas juga bingung gitu ya, Mas tuh juga bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kalian tahu enggak? Yang kusir kuda itu, gerobak itu, bilang katanya ini sebagai balas budi kebaikan Bapak. Itu sampai sekarang, Mas Willy sendiri enggak pernah tahu maksudnya kebaikan itu apa. Terus apa sih yang pernah dilakukan oleh bapaknya Mas Andi sampai, kok Mas Andi sih, Mas Willy gitu ya. Sampai Mas Willy sendiri itu yakin, sampai mereka itu mau membantu Mas Willy malam itu. Sebenarnya ada apa sih? Dulu-dulunya itu ada apa kok bisa seperti ini? Kok aku bisa mengalami hal kayak gini gitu? Apa yang sebenarnya terjadi itu masih menjadi misteri. Dan ya mungkin cerita yang nggak terlalu panjang ini semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Dan mohon maaf, lagi-lagi narator itu belakangan itu suka tiba-tiba pilek gitu ya, mendadak saat lagi ngomong. Dan mohon maaf kalau misal bikin nggak nyaman. Tapi setidaknya semoga cerita dari Mas Willy atau yang salah-salah sebut nama Andi tadi, soalnya sebelumnya baca cerita namanya Andi gitu. Ini semoga tetap bisa menghibur ke kawan-kawan semuanya. Semoga ada sesuatu yang positif yang bisa kita ambil semuanya. Baik. Itu aja satu cerita dari Mas Willy, perjalanan dari Jogja yang begitu singkatnya malam itu, meskipun banyak kejadian-kejadian tak terduga. Oh ya, ini satu lupa. Setelah pemakaman tadi, ini motor kan di track lagi ya. Ini gimana cara mulanginnya. Nah, hari kedua udah mulai nggak terlalu sibuk. Keluarganya Mas Willy juga udah datang ke Tegal sana. Ini mulai motor udah kembali normal. Diantar sama ada beberapa tetangga di sana, ini nyariin yang punya motor ini, rumahnya gitu. Akhirnya ketemu. Nah setelah ketemu, ban pun di sana diberesin, itu memang belum diganti sama yang punya rumah karena nggak ngerti. Jadi ya kami nggak berani megang, nggak berani nyentuh apapun itu, padahal kunci itu ditaruh di sana ya. Ini mobil pun kondisinya masih kempes dan akhirnya diganti dan sebagainya. Mobil itu pun bisa diambil ya. Setelah ngasih beberapa sama bapak itu pun katanya terima kasih banyak lah gitu ya. Terima kasih Mas, kebetulan alhamdulillah saya itu lagi perlu banget. Ternyata dikasih, ada rezeki nggak disangka-sangka dari sampean kayak gini. Pak, saya yang ngucapin terima kasih kata si Mas Willy. Dan akhirnya sama-sama menguntungkan, sama-sama happy, sama-sama bahagia. Mas Willy pun balik lagi ke Tegal sana, ngelanjutin itu tadi masa berkabungnya sampai kurang lebih sekitar
8 hari tinggal di rumah orang tuanya itu dan kembali lagi ke Jogja. Diceritain ke istrinya juga nggak percaya, tapi itu didukung sama adiknya. Iya bener, jam 12 itu udah sampai ke sini. Istrinya tuh masih mikir, Mas kamu pasti ngebut banget. Ngebut gimana, orang mobilnya itu di sana gitu kan. Ya memang kayak gitu, buktinya Mas Willy sendiri nganterin motor, nganterin mobil, ngambil mobil dan sebagainya. Itu aja ceritanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misal banyak kurangnya di sana sini. Kawan-kawan semua, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Hidup mampet banget. Baik, itu aja. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.